juga mencari dukungan moral dan material dari Uni Eropa, Afrika, Karibia, negara-negara Pasifik, dan semua anggota PBB seperti yang diadvokasi dalam Resolusi 2625 PBB mengenai hak merdeka dan hak penentuan nasib sendiri untuk bangsa-bangsa yang terjajah. Jika PBB atau komunitas internasional diam saja, maka OPM mengancam akan melakukan kampanye yang menyasar anggota militer. Kelompok kriminal bersenjata atau biasa dikenal KKB di Papua hingga kini masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat bumi Cendrawasih. Mereka sering melakukan penyerangan hingga tega bunuh teman satu sukunya sendiri, dan hal itu membuat KKB semakin ditakuti warga sipil. Pasca markasnya yang terletak di Guru, Nduga, Papua berhasil dikuasai TNI Polri, KKB ditetapkan pemerintah menjadi teroris, membuat Egyanus Kogoya merasa geram. Baru-baru ini pada tanggal 30 April 2021, ia juga kembali memposting di akun Facebook miliknya @brigjen_Egyanus_Kogoya. Di postingan itu ia menuliskan kata-kata seolah kembali menantang aparat TNI Polri yang saat ini masih mencoba menangkap para anggota KKB dalam keadaan hidup ataupun meninggal dunia. Terima kasih kolonial Indonesia yang sudah kasih nama kami OPM TPNPB sebagai teroris di dalam hukum Anda. Tetapi sayang sekali karena dengan begitu Anda pertajam taktik perang gerilya kami. Satu hal yang kamu harus tahu yaitu teroris hanya di dalam hukummu, tetapi di mata hukum Allah, alam, dan hukum internasional tidak demikian. Kau akan kalah di tangan kami karena kami dilindungi 3 hukum besar, benar dan adil. 3-1, mana bisa kau menang? Tak ayal, postingan itu juga menuai beragam komentar dari warganet. Lantas, siapa Egyanus Kogoya? Dikutip dari Kompas.com, Egyanus sedang berbicara dengan seorang jurnalis, meminta agar hasil pembicaraan mereka tidak diberitakan. Egyanus Kogoya yang disebut-sebut sebagai otak aksi KKB Papua ini berada di sebuah daerah terpencil. Untuk bertemu dengan Egyanus, Victor menyebut ada pihak lain yang tidak bisa ia sebutkan membantu untuk membuatkan janji. Pertemuan pun diatur pada tengah malam. Sebelum bertemu, Victor Mambor memperkirakan saat itu ia harus berjalan kaki sekitar 2 jam sebelum tiba di lokasi Egyanus. Rupanya Egyanus sudah menunggu Victor di dalam sebuah honai atau rumah adat suku pegunungan. Pertemuan pun berlangsung hanya sebentar sekitar 5 aksi di bumi Cendrawasih. Kapolda menyebut nama yang memimpin kelompok kriminal bersenjata itu diantaranya Lekagak Telegen dan Egyanus Kogoya. Menurut Inspektur Jenderal Matius, ke-6 KKB itu tidak beraksi di semua wilayah Papua. Mereka hanya beraksi di beberapa tempat saja. Irjen Matius membeberkan sepak terjang masing-masing kelompok tersebut. Pada 2021, KKB pimpinan Lekagak Telegen menjadi kelompok yang paling aktif, membuat aksi kekerasan di Kabupaten Puncak. Kemudian KKB pimpinan Sabinus Sweker pada 2020 sangat meresahkan di Intan Jaya. Fakiri menyebut kelompok baru yang merupakan bagian dari kelompok Lekagak Telegen yang mulai aktif melakukan teror. Ada kelompok Lekagak Telegen, militer murid, Sabinus Sweker, ada kelompok Paniai, ada kelompok Dugama Egyanus Kogoya, dan ada sempalan-sempalan kelompok Lekagak yang sudah muncul. Selain 6 kelompok itu, Fakiri mengungkapkan sudah ada beberapa KKB yang sudah tidak aktif. Bahkan sudah ada yang telah kembali di tengah masyarakat. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB) OPM meminta intervensi militer dari pasukan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka juga mencari dukungan moral dan material dari Uni Eropa, Afrika, Karibia, negara-negara Pasifik, dan semua anggota PBB seperti yang diadvokasi dalam Resolusi 2625 PBB mengenai hak merdeka dan hak penentuan nasib sendiri untuk bangsa-bangsa yang terjajah. Jika PBB atau komunitas internasional diam saja, maka OPM mengancam akan melakukan kampanye yang menyasar anggota militer dan orang-orang Jawa di Papua. Ini dilakukan sebagai respon cap teroris kepada kelompok kriminal bersenjata yang dilakukan pemerintah. Jika Indonesia melanjutkan teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat seperti yang telah terjadi hampir 60 tahun dan komunitas internasional tidak ikut campur, TPNPB OPM akan mengumumkan kampanye untuk memusnahkan tidak hanya anggota militer ilegal yang menduduki Papua, tetapi juga orang Jawa ilegal dan pemukim lainnya yang mencuri tanah adat dan sumber daya orang Papua Barat. Demikian keterangan Amatus Akubodo, Dewan Diplomatik TPNPB OPM yang berbasis di Australia. Keterangan tersebut diteruskan oleh Jubir TPNPB OPM, Sebi Sambon, Ahad 2 Mei 2021. Sebi menyebut, menurut OPM selama ini justru TNI dan Polri yang melakukan teror, intimidasi, dan genosida di Papua selama 59 tahun.
Jika pemerintah benar-benar membuat perpres atau undang-undang terkait label teroris bagi OPM, maka mereka akan melapor ke PBB dan mendeklarasikan kampanye global bahwa Indonesia adalah negara teroris. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mempersilahkan TPNPB OPM menempuh langkah hukum ke PBB atas penetapan status mereka sebagai teroris. Silakan saja ke PBB, kata Mahfud lewat pesan singkat Sabtu 1 Mei 2021.